Bab berikutnya merupakan bab terakhir di kelas 11, yaitu tentang barisan dan deret, di mana pokok bahasan ini juga pernah kalian bahas atau kalian pelajari di bangku SMP. Di kelas 11 ini, kalian akan memperdalam tentang konsep barisan dan deret sendiri, serta aplikasi dan penggunaan barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari bersama. Kompetensi dasar untuk bab barisan dan deret ada 2, yaitu ranah pengetahuan 3.6. Kalian akan menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Sedangkan untuk ranah keterampilan 4.6, kalian akan menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari dalam hal pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Untuk berikutnya kita akan mempelajari kembali, mengingat kembali tentang barisan aritmatika dan barisan geometri terlebih dahulu, sebelum kita masuk dalam aplikasi atau masalah kontekstualnya. Barisan dan deret aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Sedangkan barisan dan deret geometri adalah suatu barisan dengan perbandingan rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Perbedaan kedua barisan dan deret tersebut adalah berada pada kalau barisan dan deret aritmatika menggunakan selisih atau beda, sedangkan barisan dan deret geometri menggunakan perbandingan atau rasio. Untuk selanjutnya kita akan mendalami dan masuk dalam barisan aritmatika. Barisan aritmatika sendiri, Ibu mengambil ilustrasi tentang seorang anak yang dia mengamati sebuah penggaris, sini ya, sebuah penggaris yang panjangnya 20 cm, di mana penggaris ini terdapat angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 20. Ternyata setelah kita lihat dan amati, setiap bilangan berurutan pada penggaris ini mempunyai jarak yang sama, yaitu 1 cm. Coba kalian lihat sekarang ya. Dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya sampai 20, jaraknya sama, yaitu 1 cm. Jarak antar bilangan berikut ini, berurutan ini, menunjukkan selisih antar bilangan. Dari 1 ke 0, selisihnya 1. Dari 2 ke 1, selisihnya 1. Dari 3 ke 2, selisihnya 1. Dan sampai 20 ke 19, selisihnya 1. Bilangan berurutan seperti pada penggaris ini memiliki selisih yang sama untuk setiap dua suku yang berurutan, sehingga membentuk suatu barisan bilangan. Barisan bilangan seperti inilah yang disebut sebagai barisan aritmatika. Kenapa? Karena memiliki selisih atau beda setiap dua suku berurutannya sama. Pada penggaris yang dimiliki anode tersebut, suku pertamanya 0, ditulis U1. Suku berarti pakainya U. U1 sama dengan 0. Suku keduanya ditulis U2 sama dengan 1. Suku ketiganya ditulis U3 sama dengan 2, dan seterusnya. Selisih atau beda antar suku pertama dan suku kedua berarti U2 dikurang U1 adalah 1. Kalian bisa lihat 1 dikurangi 0 berarti hasilnya 1. Akan sama dengan selisih kalau kita mencari dari U3 dikurangi U2, yaitu 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Dan begitu seterusnya, sehingga dapat dikatakan beda suku ke N dengan suku sebelumnya adalah UN dikurangi UN-1 sama dengan 1. Pada barisan aritmatika berlaku UN min UN-1 sama dengan beda. Intinya adalah dirinya sendiri dikurangi sebelumnya, maka kita dapat selisihnya, bedanya. Sehingga ketika UN-1 ini saya pindahkan ruas ke kanan, sehingga menjadi UN sama dengan UN-1
plus B. Rumus tersebutlah, kalau kita bisa lihat di sini, mulai dengan suku pertamanya A dijumlahkan dengan bedanya B atau selisihnya B, maka kita menuliskan hasilnya. Atau di sini kita mulai dari A ditambah B jadi A plus B, itu suku kedua. A plus B ditambah B jadi A plus 2B, jadi suku ketiga. A plus 2B ditambah B menjadi A plus 3B, itu adalah suku keempat. Kalau kalian perhatikan, ketika U2 B-nya hanya 1, ketika U3 B-nya hanya 2, ketika U4 B-nya hanya 3, selalu berkurang 1. Maka rumus suku ke N-nya atau UN adalah A plus N min 1B. Itulah yang menjadi rumus untuk mencari suku ke N barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N min 1B. UN adalah suku ke N, A adalah U1 atau suku pertama, N adalah banyaknya suku, B adalah selisih atau beda yang dapat kita peroleh dari U2 dikurang U1, atau dapat juga dari U3 dikurang U2, atau juga dapat dari UN dikurangi UN-1, yang pasti dari U dirinya sendiri dikurangi U sebelumnya. Ini adalah pengertian dari barisan aritmatika. Untuk lebih memahaminya lagi dan mengingat kembali konsepnya, kita akan melihat contoh soal berikut ini. Adapun contohnya adalah contoh pertama, suku ke-15 dari barisan 2,5,8,11,14 adalah, di sini kita harus mencari tahu terlebih dahulu apakah barisan ini merupakan barisan aritmatika atau bukan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencari selisih antara dua suku yang berurutan. Bisa dari 5 dikurang 2, bisa dari 8 dikurang 5, 11 dikurang 8, atau 14 dikurangi 11. Dari soal ini, ternyata diketahui bahwa mereka atau barisan ini memiliki beda yang konstan atau selisih yang sama, yaitu 5 dikurang 2 hasilnya 3. Akan sama jika 8 dikurangi 5. Akan sama dengan 11 dikurang 8, dan akan sama pula ketika 14 dikurangi 11. Karena memiliki selisih yang sama dan beda yang konstan, maka mereka atau barisan ini dikatakan barisan aritmatika. Sehingga diketahui dari barisan tersebut suku pertama atau A sama dengan U1 sama dengan 2, karena suku yang pertama kali kita sebutkan. Beda atau B yaitu 3, dari 5 dikurang 2 atau dari 8 dikurang 5 juga boleh. Suku ke-15 berarti U15. UN sama dengan A ditambah N min 1B, berarti kalau U15 sama dengan A, A-nya diganti 2, ditambah N-nya saya ganti 15, min 1 kali 3, B-nya saya ganti 3. Lalu 15 min 1 dihitung dulu sama dengan 14 kali 3. Sampai tahap ini harus dikalikan terlebih dahulu, yaitu 14 kali 3 berarti 42, ditambah 2 hasilnya 44. Maka diperoleh suku ke-15 hasilnya 44. Contoh yang kedua, rumus umum dari barisan bilangan min 8,0,8,16 adalah, di soal ini kalian diminta untuk menentukan rumus umum atau rumus suku ke N dari barisan tersebut. Langkah pertama tetap sama, kalian harus melihat apakah mereka mempunyai beda atau selisih yang sama. Dalam soal ini selisihnya sama, 0 dikurangi min 8 jadinya 8, sama dengan 8 dikurang 0 hasilnya 8. Sama juga 16 dikurangi 8, hasilnya 8. Maka karena memiliki selisih atau beda yang sama, maka disebut sebagai barisan aritmatika. Dari soal tersebut diketahui A bernilai min 8 dan B-nya sebesar 8. Dengan menggunakan rumus yang sudah ada, maka kita substitusikan ke rumus UN sama dengan A ditambah N min 1B. A kita ganti min 8, N-nya tetap
min 1 tetap, B kita ganti 8. Min 8 tetap ditambah 8 dikali N, 8N, min 1 dikali 8, min 8. Yang tidak ada 8-nya kita jumlahkan, min 8 dikurang 8, hasilnya min 16. Maka rumus umum barisan tersebut adalah UN sama dengan 8N min 16. Jawaban E. Contoh ketiga. Dari suatu barisan aritmatika diketahui suku kelima adalah 22 dan suku ke-12 adalah 57. Suku ke-15 barisan ini adalah, dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa nilai U5 suku kelima adalah 22 dan suku ke-12 U12 adalah 57. Karena di sini disampaikan bahwa ini barisan aritmatika, maka kita bisa langsung memasukkan ke rumusnya. U5 sama saja dengan A ditambah 4B. Ingat lagi rumus suku ke N atau UN sama dengan A ditambah N min 1B. Berarti A ditambah 5 dikurang 1, 4B, sama dengan 22. Intinya di sini tuh berkurang 1 gitu ya. Jadi kalau ini 12 ya pasti A ditambah 11B, sama dengan 57. Menjadi 2 persamaan di sini. Ada 2 persamaan, kita akan selesaikan dengan eliminasi. Kita menghilangkan A karena A-nya sudah sama. Kita kurangkan, lalu A-nya habis. Tinggal 4B dikurangi 11B, hasilnya min 7B, sama dengan 22 dikurangi 57, hasilnya min 35. B diperoleh sama dengan 5. Setelah kita mendapatkan nilai B, kita mensubstitusi B ke persamaan 1. Apakah boleh ke persamaan 2? Tentu boleh. Tetapi lebih baik melihat dengan konstanta yang menempel di B, angka yang menempel di B. Yang paling kecil ada di 4B, maka gunakanlah dia. Gunakanlah persamaan 1, yaitu A ditambah 4B, B-nya saya ganti 5 sama dengan 22, A ditambah 20 sama dengan 22, 20-nya pindah ruas menjadi min 20, A sama dengan 2. Maka, kalau sudah mencari A dan B sudah diketahui, kita tinggal memasukkan ke rumusnya UN sama dengan A plus N min 1B dengan mengganti N menjadi 15, karena pertanyaan kita adalah suku ke-15. Berarti U15 sama dengan A kita ganti 2, N kita ganti 15, B kita ganti 5. Berarti sama dengan 2 ditambah 14 kali 5. 2 ditambah 14 kali 5, 70. Hasilnya 72. Jadi, suku ke-15 barisan tersebut adalah 70.